Hati-hati 7 kesalahan yang tidak disadari oleh peserta prakerja yang menyebabkan gagal lolos di Kartu Prakerja tahun 2024. Apa sajakah itu? Simak video ini dengan lengkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, welcome back to my channel. Balik lagi di YouTube channel aku, Indah Yusni. Sebelumnya buat teman-teman yang belum follow Instagram aku dan belum subscribe YouTube channel ini, yuk follow dan subscribe dulu agar teman-teman tidak ketinggalan informasi terbaru mengenai kartu prakerja, bantuan pemerintah, dan aplikasi penghasil uang yang valid dan akurat tentunya. Oke teman-teman, selamat datang di Kartu Prakerja tahun 2024. Seperti yang kita tahu bahwa Kartu Prakerja ini sudah ada dari tahun 2020 ya teman-teman. Dan ini kita sudah masuk ke Prakerja gelombang 63. Nah, oleh karena itu di sini bagi teman-teman yang ingin mendaftarkan diri atau yang ingin lolos di Kartu Prakerja 2024 agar bisa mendapatkan bantuan dengan total Rp4.200.000 yang terdiri dari Rp3.500.000 adalah saldo untuk mengikuti pelatihan prakerja, kemudian Rp600.000 adalah insentif prakerja, dan Rp50.000 kali 2 dengan total Rp100.000 ini adalah survei evaluasi kartu prakerja. Nah, di sini dari kita berkaca dari tahun-tahun sebelumnya agar teman-teman tidak gagal lolos di kartu prakerja, karena di tahun-tahun sebelumnya banyak sekali dari teman-teman melakukan kesalahan yang tidak disadari sehingga membuat gagal lolos di kartu prakerja dan belum lolos juga sampai saat ini. Oleh karena itu, bagi teman-teman wajib mengetahui 7 kesalahan yang tidak disadari oleh peserta kartu prakerja agar bisa lolos di prakerja tahun 2024. Yang pertama yaitu mengisi soal tes asal-asalan. Nah, bagi teman-teman pasti tahu ketika kita melakukan pendaftaran prakerja di awal, yaitu membuat akun prakerja, kita ada yang namanya tes SKD atau seleksi kemampuan dasar yang terdiri dari 40 soal. Nah, itu teman-teman silahkan kalian isi sebaik mungkin, kalau bisa jangan asal-asalan. Karena dari prakerja itu pastinya menyeleksi dulu teman-teman nantinya dari teman-teman yang mendaftar kartu prakerja yang memenuhi syarat itu akan dikumpulkan atau seperti di range itu dari tahap-tahapannya, mulai dari yang memenuhi syarat dulu, kemudian yang sudah memenuhi syarat itu pasti akan diseleksi kembali. Sehingga silakan teman-teman mendaftar akun sebaik mungkin dan mengisi soal-soal tersebut dengan baik. Kemudian kesalahan kedua yang tidak disadari oleh peserta prakerja adalah salah ketika mengisi pernyataan bahwa dia ini BUMN, BUMD atau komisaris atau perangkat desa. Itu biasanya teman-teman ini salah klik ya. Nah, harusnya teman-teman mengisi tidak, karena kalau memang teman-teman ini bukan pegawai BUMN, BUMD, komisaris, silakan teman-teman isinya tidak. Tapi kalau misalkan kalian iya, maka kalian isinya iya. Ini teman-teman banyak sekali yang terjebak mengisinya iya, sehingga data tersebut tidak bisa diperbaiki lagi dan tidak bisa diedit ya teman-teman. Jadi bagi kalian yang sudah salah ketika mengisi tersebut, itu pasti tidak akan lolos di kartu prakerja, karena dipastikan tidak memenuhi syarat lolos kartu prakerja tahun 2024. Kemudian kesalahan ketiga yang tidak disadari oleh peserta prakerja yang menyebabkan gagal lolos di kartu prakerja adalah email yang tidak aktif. Nah, di sini perlu kalian ketahui untuk email ini sangat penting ya teman-teman. Dimana jika teman-teman ini emailnya sudah tidak aktif, maka kalian itu tidak bisa login ke kartu prakerja. Nah, di sini teman-teman hanya bisa mengganti email tersebut sebanyak 1 kali. Jadi kalau teman-teman sudah tidak aktif sampai 2 kali, teman-teman itu nggak bisa mengikuti kartu prakerja meskipun kalian lolos di kartu prakerja. Kapan kita bisa mengganti email tersebut? Ketika teman-teman sudah lolos di kartu prakerja, maka teman-teman punya kesempatan untuk mengganti 1 kali ya untuk email tersebut selama kalian mendaftar kartu prakerja. Kemudian kesalahan yang keempat yang membuat teman-teman gagal lolos di kartu prakerja adalah kalian asal ketika mengupload foto KTP. Nah, di sini teman-teman perlu kalian ketahui, pastikan foto KTP yang kalian upload itu terlihat jelas, tidak buram dan tidak rusak. Pastikan juga untuk KTP tersebut ya sesuai dengan orang yang kalian daftarkan. Karena di tahun-tahun sebelumnya ini banyak sekali
yang mereka ini mengupload foto KTP-nya itu buram, kemudian terpantul cahaya ataupun ada yang rusak, itu nggak bisa lolos sampai sekarang. Jadi teman-teman harus hati-hati ketika mengupload KTP. Kalau KTP kalian rusak, silakan kalian perbaiki dulu di Dukcapil setempat. Kemudian kesalahan kelima yang tidak disadari oleh peserta prakerja yang menyebabkan gagal lolos, ini banyak sekali dilakukan ya teman-teman di tahun 2023 kemarin. Yaitu teman-teman ketika kalian mendaftar, itu kalian diminta melakukan verifikasi wajah. Nah, teman-teman yang melakukan verifikasi wajah dan membantu keluarga ataupun temannya untuk mendaftar kartu prakerja, itu biasanya nggak sengaja terinput verifikasi wajah bukan orang yang daftar. Jadi maksudnya gini, misalkan kalian bantu teman ataupun kerabat kalian untuk mendaftar kartu prakerja, kalian yang daftarin di handphone, nah itu nggak sengaja yang kerekam atau yang terverifikasi itu adalah foto kalian, bukan foto teman yang kalian bantu. Nah kalau seperti itu pasti akan fatal teman-teman, kalian tidak akan lolos. Karena dipastikan foto yang di KTP dan di verifikasi wajah itu tidak sesuai. Kalau misalkan udah salah, itu tidak bisa diperbaiki. Jadi teman-teman harus hati-hati ketika membantu kerabat ataupun teman kalian ketika mendaftar kartu prakerja. Kalau kalian sudah muncul tuh meminta verifikasi, kalian bisa tutup terlebih dahulu, baru nanti diarahkan ke orang yang mendaftar akun tersebut. Selanjutnya kesalahan keenam yang tidak disadari oleh peserta prakerja yang membuat gagal lolos di kartu prakerja adalah mengisi nomor handphone yang tidak aktif. Nah, bagi teman-teman, untuk nomor handphone ini sama pentingnya seperti email, itu kalian harus memastikan aktif selama 6 bulan ke depan untuk nomor handphonenya. Dan untuk nomor handphone ini biasanya kalau kalian lolos di prakerja, selain kalian bisa mengecek di akun prakerja, kalian juga biasanya mendapatkan SMS bahwa teman-teman ini dinyatakan lolos kartu prakerja. Pastikan yang SMS tersebut itu adalah akun resmi dari prakerja yang terverifikasi ya teman-teman. Kemudian untuk nomor handphone ini pastinya sangat berguna ketika teman-teman nantinya lolos atau setiap kalian login, itu kalian akan diminta OTP ke nomor handphone tersebut. Kalau misalkan nomor handphone ini sudah tidak aktif, teman-teman nanti harus segera mengganti nomor handphone tersebut ketika dinyatakan lolos kartu prakerja. Ingat teman-teman, ini tidak bisa berkali-kali mengganti nomor handphone, jadi sebaiknya kalian harus mempersiapkan nomor handphone tersebut dari sekarang, wajib aktif selama 6 bulan ke depan. Ini banyak terjadi di tahun kemarin, ini beberapa banyak yang lolos di kartu prakerja, tapi nomor handphonenya itu tidak aktif, jadi kesulitan untuk mengganti nomor handphone tersebut, karena pasti diminta dulu ke OTP yang lama, baru diminta ke OTP nomor yang baru. Itu ribet banget teman-teman. Selanjutnya kesalahan yang tidak disadari oleh peserta prakerja yang menyebabkan kalian gagal lolos di kartu prakerja adalah dalam satu KK ini sudah ada 2 NIK yang lolos. Perlu teman-teman ketahui bahwa dalam satu KK ini hanya bisa maksimal 2 NIK yang lolos. Jadi meskipun kalian mendaftar ada 4 NIK dalam satu keluarga, silahkan aja kalian boleh daftar. Tapi yang nantinya lolos itu maksimal hanya 2 NIK dalam satu KK tersebut, tidak lebih. Kemudian kesalahan yang terakhir adalah teman-teman tidak memenuhi syarat batas umur sebagai peserta prakerja. Nah, untuk syarat sebagai penerima kartu prakerja, usianya minimal 18 tahun, maksimal 64 tahun. Dan pastinya teman-teman tidak sedang sekolah ataupun kuliah. Nah, dan namanya tidak terdaftar di Dapodik. Itu syarat untuk bisa lolos di kartu prakerja. Lalu bagi teman-teman yang sebelumnya mungkin sudah mendapatkan bantuan pemerintah seperti PKH, BPNT ataupun bantuan sosial lainnya, tenang aja kalian masih bisa dapat program kartu prakerja. Karena perlu kalian ketahui, untuk program kartu prakerja ini bukan bansos ya teman-teman. Jadi ini merupakan program dari pemerintah untuk meningkatkan soft skill untuk masyarakat Indonesia agar siap di dunia pekerjaan. Jadi buat kalian baik itu yang sedang bekerja ataupun tidak bekerja atau sudah pernah dapat bantuan, kalian bisa lolos di kartu prakerja tahun 2024 ini. Oke, jadi itu teman-teman, buat kalian yang belum daftar kartu prakerja, kalian bisa cek aja di video aku yang sebelumnya ini. Linknya akan aku taruh di kolom deskripsi video ini. Semoga informasi ini bermanfaat buat teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.